Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh dibantu pimpin doa? Kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Cukup. Baik, terima kasih. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Nuha Lutfi Rahmawati, Hadir. Fania Margawandana, Wulan Ramadhani, yang terakhir Yulia Lestari. Ya, masuk semua ya. Baik, sebelumnya kita sebagai wujud rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, Garuda Pancasila ya. Saya persilakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, Ibu persilakan duduk kembali. Baik anak-anak, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap ya? Coba dicek sekarang di sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau ada boleh dibuang terlebih dahulu. Kalau ada alat tulis yang belum dipersiapkan, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah bawa buku ajarnya ya? Sudah ya, baik. Baik anak-anak, sebelumnya ini nih, Ibu ingin bertanya. Kemarin kita sudah belajar mengenai bukti transaksi eksternal ya, meliputi nota, faktur, kwitansi. Selanjutnya, sebagai kasir kas kecil, apa sih yang harus dilakukan oleh kasir kas kecil dalam pengelolaan keuangan kas kecil? Ada yang tahu? Ya. Transaksi eksternal seperti nota, kwitansi, faktur, lama selanjutnya kasir kas kecil mencatatnya kembali ke dalam data atau Ya, betul sekali ya. Jadi setelah kemarin kita belajar mengenai bukti transaksi eksternal seperti kwitansi, nota, lalu kas kecil kan menerima bukti transaksi tersebut. Selanjutnya, kasir kas kecil ini mencatat ke dalam bukti kas masuk atau bukti kas keluar disesuaikan dengan transaksinya ya. Nah, itulah hubungan dari materi yang sebelumnya. Jadi nanti pada hari ini kita akan belajar mengenai apa? Bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan form pengajuan dana kas kecil ya, betul. Baik, anak-anak, sebelumnya Ibu akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelasnya ini ada dua. Yang pertama, anak-anak di sini harus fokus di sini meliputi apa? Tidak bergurau, lalu belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh juga. Ya, yang kedua adalah bijak dalam menggunakan smartphone. Jadi boleh menggunakan smartphone apabila berkaitan dengan pembelajaran ya. Jadi kalau ada hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, boleh disimpan terlebih dahulu smartphone-nya. Sudah sepakat? Baik, sepakat ya. Baik, Ibu lanjut. Selanjutnya sebentar. Anak-anak, Ibu ingin bertanya. Ini Ibu punya buku ya, punya buku di sini, lalu Ibu letakkan di meja. Selanjutnya, kalau anak-anak duduk di tempat duduknya masing-masing, kira-kira bisa nggak mengambil buku ini? Bisa nggak? Iya, kalau anak-anak duduk di tempat duduknya masing-masing, bisa nggak mengambil buku yang di depan ini? Kira-kira gimana caranya anak-anak di sini bisa mengambil buku ini? Apa?
Ada yang tahu? Kira-kira gimana caranya bisa mengambil buku yang ada di depan? Apakah bisa dengan duduk? Tidak ya. Berarti apa yang harus dilakukan? Berdiri, berjalan, mendekati. Berdiri, berjalan. Coba salah satu boleh maju ke depan buat mengambil buku ini. Ayo, siapa yang mau? Coba maju ke depan terus mengambil buku ini. Ya. Ditunjukkan ke teman-temannya. Bisa mengambil buku ini ya? Ya, terima kasih. Ya, anak-anak itu adalah perumpamaannya kalau sama halnya kalau kalian ini ingin mencapai sesuatu, mencapai cita-cita kalian atau ingin mendapatkan nilai yang bagus, kalian nggak bisa kalau cuman berdiam diri. Apa yang harus dilakukan? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau anak-anak mau mendapatkan nilai yang baik, misalnya nanti ibu kasih soal di LKPD, kalau anak-anak mau mendapatkan nilai yang baik, berarti apa yang harus dilakukan? Berusaha dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu membuat bukti transaksi dengan baik. Untuk cakupan materinya, ini ada form pengajuan dana kas kecil, lalu bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Nah, untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat membuat form pengajuan dana kas kecil dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat membuat bukti kas masuk dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat bukti kas keluar dengan baik. Jadi nanti kegiatan kita adalah yang pertama ada literasi. Literasi ini nanti anak-anak mencari informasi mengenai tadi materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang kedua adalah ada mengamati video terkait bagaimana cara mengisi form-form yang tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah mengerjakan LKPD. Yang keempat, kesimpulan, asesmen formatif, dan melakukan refleksi pembelajaran. Baik, sekarang sudah ada buku di meja masing-masing ya. Sekarang boleh menggunakan smartphone, anak-anak semuanya boleh dipakai. Kalian bisa mencari informasi mengenai form pengajuan dana kas kecil, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Yuk, Ibu beri waktu ya. Silakan cari tahu terlebih dahulu. Adakah yang sudah menemukan? Sudah semua? Kita mulai dari yang bukti kas masuk terlebih dahulu. Siapa yang sudah menemukan? Ya, boleh silakan berdiri, sebutkan nama. Bukti kas masuk adalah form yang digunakan untuk mencatat penerimaan kas masuk. Ya, terima kasih Mbak Yudia. Benar nggak teman-teman? Tadi bukti kas masuk adalah form yang digunakan Untuk mencatat pemasukan. ya, untuk mencatat pemasukan kas. Selanjutnya bukti kas keluar. Siapa yang mau menyampaikan? Berdiri, boleh. Perkenalkan, nama saya Ulin Halid Rahmawati, absen 33. BKK adalah form yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas. Ya, betul sekali ya. Kalau BKM tadi penerimaan kas. Kalau BKK berarti pengeluaran kas. Selanjutnya form pengajuan dana kas kecil. Siapa yang mau menjelaskan? Boleh berdiri. Saya absen 9. Form pengajuan dana kas kecil adalah form yang digunakan untuk mengajukan atau meminta sejumlah dana untuk pengelolaan kas. Ya, betul sekali ya. Form pengajuan dana kas kecil ini digunakan untuk mengajukan atau meminta sejumlah uang untuk pengelolaan kas kecil. Ya, terima kasih ya tadi yang sudah bantu menjelaskan. Kita bahas terlebih dahulu satu-satu. Yang pertama adalah bukti kas masuk. Bentuk formnya seperti ini anak-anak. Tapi setiap perusahaan bisa aja mempunyai standar form yang tersendiri-sendiri. Iya, bisa aja beda. Tapi secara garis besar seperti itu. Ada identitas dari perusahaannya, lalu diterima uang dari, ada sejumlah uangnya berapa, untuk keperluannya apa, dan juga tanda tangan sebagai bukti keabsahan, lalu ada tanggalnya ya, ada referensinya juga, ada nomor BKM. Nanti anak-anak akan praktik membuat BKM. Ya, berarti apa bukti kas masuk itu? Bukti kas masuk adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat penerimaan uang tunai atau setara kas ke dalam kas perusahaan. Ya,
Bisa dipahami apakah ada yang ingin ditanyakan terkait bukti kas masuk? Tidak. Baik, selanjutnya adalah bukti kas keluar. Formnya seperti ini. Kurang lebih sama, yang membedakan kalau tadi adalah diterima dari, kalau sekarang dibayar kepada. Berarti karena apa? Karena uangnya keluar. Secara garis besar sama, ada identitas, lalu ada nominalnya berapa, ada untuk keperluan apa, ada tanda tangan sebagai bukti keabsahan, ada nomor referensi dan kota dan tanggal. Berarti bukti kas masuk ini adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat pengeluaran uang tunai atau setara kas dari kas perusahaan. Bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait BKK? Tidak, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah form pengajuan dana kas kecil. Nanti juga anak-anak akan praktik mengisi ini ya. Untuk form pengajuan dana kas kecil ini adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan dana uang tunai dalam jumlah kecil untuk pengelolaan kas kecil. Untuk di sini ada keterangan dana untuk bagian personalia. Berarti kas kecil ini digunakan untuk divisi personalia saja, tidak di dalam perusahaan secara umum. Selanjutnya untuk periode kas kecilnya ini adalah periode 1 bulan, tapi ada juga perusahaan yang memiliki 2 periode dalam 1 bulan. Tapi kalau di sini contohnya adalah dalam 1 bulan periodenya ya. Selanjutnya, dana awal kas kecil ini adalah contoh dari sistem impres. Di pertemuan selanjutnya, nanti anak-anak akan belajar mengenai sistem impres dan sistem fluktuasi. Ini sebagai contoh saja. Di sini dana awal kas kecilnya ceritanya 10 juta. Lalu, penggunaan kas kecil di bulan itu terdapat nominal 7.350. Berarti pengajuan dana kas kecilnya senilai itu. Ya, lalu disetujui oleh Hatati. Hatati ini adalah pimpinan. Kalau di sini untuk divisi personalia, berarti Hatati ini adalah pimpinan dari divisi personalia. Bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kita lanjut ya anak-anak. Ya. Baik, selanjutnya diperhatikan ini adalah video cara mengisi form pengajuan dana kas kecil, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Diperhatikan ya. Saya berikan contoh soalnya ya. Di sini saya menggunakan soal UKK kompetensi keahlian OTKP. Bisa kita lihat ya di sini petunjuk umumnya. Anda adalah seorang sekretaris pada perusahaan kontraktor PT Mitra Bangun Pagi yang beralamat di Bandung. Nah, pimpinan Anda adalah Bapak Chandra Pratama MT sebagai Direktur Operasional. Nah, langsung aja ya kita masuk ke cara pengisian bukti transaksi kas kecil. Bukti transaksi yang pertama yang akan kita isi yaitu bukti pemasukan kas kecil. Seperti kita ketahui bahwa bukti pemasukan atau bukti kas masuk yaitu tanda bukti penerimaan uang kas secara tunai. Nah, yang mana transaksinya? Nah, transaksinya yang ini yaitu tanggal 1 Februari 2020. Pengisian dana kas kecil sebesar Rp5.825.000. Langsung aja ya kita catat ke dalam bukti transaksinya. Untuk kolom nomor, jika ada nomor buktinya kita isi, tetapi jika tidak ada kita kosongkan saja. Nah, lanjut ke diterima dari, yaitu diterimanya dari siapa? Dari bendahara PT Mitra Bangun Pagi. Uang sejumlah berapa? Yaitu sejumlah 5.800.000. Baik, itu dia tata cara pengisian form pengajuan dana kas kecil, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Kira-kira susah nggak? Nggak ya, bisa ya. Oke, sekarang anak-anak bisa praktik mencoba mengisi form pengajuan dana kas kecil, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar secara individu ya. Sebentar Ibu bantu untuk bagi terlebih dahulu. Berapa Mbak? 1, 2, 3, 4, kok kayak kurang? Bentar Mbak. Ada yang kelebihan nggak? Kurang berapa Mbak? Sudah diterima semua ya? Ya. Baik, di situ ada 4 lembar ya anak-anak. Di halaman 1-2-nya itu ada soalnya. Lembar jawabnya ada di lembar ketiga dan 4. Ya, silakan baca soalnya terlebih dahulu. Di sini petunjuk kegiatannya adalah dikerjakan secara individu.
Yang kedua, saudara ini pura-puranya adalah sekretaris dari PT Medikal Tama yang bertanggung jawab untuk mengelola dana kas kecil. Selanjutnya, direktur dari PT Medikal Tama itu Bapak Randi Novian. Bendaharanya bernama Lita Aulia dan PT Medikal Tama ini berlokasi di Bandung. Ya. Selanjutnya, di lembar ke-3 dan 4 itu ada lembar jawabnya. Diisi dulu nanti identitasnya. Selanjutnya untuk form pengajuan dana kas kecil mengisi 1 kali. Lalu bukti pemasukan kas kecil atau BKM-nya itu 1 kali juga. Lalu untuk BKK-nya itu ada 3 kali. Ya. Nanti untuk soal form pengajuan dana kas kecil dan bukti kas masuknya, anak-anak bisa baca di soal nomor 1. Ya, untuk form pengajuan dana kas kecil dan bukti kas masuknya. Selanjutnya untuk di nomor 2 ini ada 3 nota ya. Ada 3 nota dari toko buku pintar, ada untuk pembayaran langganan internet dan juga dari Tiara Bakery. Nah itu nota yang masuk itu, nota yang keluar itu tanggalnya tidak berurutan. Nah nanti tugasnya yang pertama adalah diurutkan terlebih dahulu ya. Di sini ada keterangan nomor bukti kas keluarnya dimulai dari BKK 01 dan seterusnya. Berarti dari tanggal yang terkecil diisi di nomor BKK 01 begitu seterusnya. Gitu ya, bisa dipahami? Ya, bisa dimulai dari sekarang ya. Hati-hati penulisan tanggal, nominal, dan nama. Jangan lupa diberikan tanda tangan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa panggil ibu ya. Ya. Gimana Mbak? BKK-nya di nomor 1 kan? Iya betul. BKK-nya mulai dari 01 ya. Nomor BKK-nya mulai dari 01 begitu seterusnya ya. Diurutkan dari tanggal terkecil terlebih dahulu. Sudah selesai semua? Sudah? Ada yang belum? Sudah semua ya? Boleh diletakkan dulu lembar kerjanya. Gimana perasaannya setelah praktik mengisi form pengajuan dana kas kecil, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar? Bisa ya? Tantangannya apa? Harus teliti, betul sekali ya. Harus teliti melihat nominal, melihat nomor referensi, nomor BKK BKM-nya, lalu keperluannya untuk apa. Jangan lupa ditanda tangan, seperti itu ya. Sudah bisa semua ya? Ya. Baik, sebelum Ibu lanjut, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu. Ya, boleh diletakkan dulu LKPD-nya. Ice breaking-nya tepuk 1 sampai 5. Perhatikan instruksi Ibu ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, berarti tepuk 1. Tepuk 2, kanan kiri, 1-1. Tepuk 3, kanan kiri atas. Tepuk 4. Tepuk 5. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa Ibu mulai? 1, 2, 3, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ayo, nggak bareng. Ulangin tepuk 4. Ulangin dari 1 ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
tepuk 4, tepuk 5, 5 kali tepuk 5. Yeay, bareng ya. Oke, sekian dulu aktivitasnya. Kita lanjut ke presentasi ya. Presentasinya perwakilan aja, 4 orang maju ke depan, nanti dibacakan untuk pengisian form pengajuan dana kas kecil, bukti kas masuk dan bukti kas keluar ya, dibacakan dari awal sampai akhir. Ya, 4 orang siapa yang mau maju ke depan? Boleh? Mbak Hani dulu ya. Yuk maju dulu. Yang lainnya memperhatikan ya, sambil dicek punya masing-masing. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nianita, nomor absen 12. Di sini saya akan membacakan hasil kerja saya. Yang pertama, form pengajuan dana kas kecil. Dana untuk bagian pemegang dana kas kecil. Harian kas kecil mulai dari 1 sampai 31 Mei 2023. Dana awal kas kecil sebesar 5 juta rupiah. Saldo sebesar 1.250.000 rupiah. Keterangan untuk pengisian dana kas kecil jumlah 3.750.000 rupiah. Total 3.750.000 rupiah. Disetujui oleh Raji Novian pada tanggal 20 April 2023. Buat oleh Sekretaris Hani Anita tanggal 30 April 2023. Ya, sebentar. Untuk form pengajuan dana kas kecil sudah sesuai dengan teman-teman nggak? Sudah betul ya? Untuk nominalnya betul ya? Betul? Yuk lanjut. Selanjutnya, bukti pemasukan kas kecil nomor BKN 01 diterima dari Bendahara PP Medical Utama. Uang sejumlah Rp3.750.000 untuk keperluan pengisian dana kas kecil. RP Rp3.750.000. Mengetahui Direktur Raji Novian dibuat oleh Bendahara Nita Aulia, diserahkan oleh Sekretaris Hani Anggita, Bandung 1 Mei 2023. Sudah sesuai? Sudah ya, lanjut. Selanjutnya, bukti pengeluaran kas kecil nomor BKK 01 diserahkan kepada Tiara Peteri, uang sejumlah Rp300.000 untuk keperluan pembelian 10 nasi box RP Rp300.000. Disetujui oleh manajer Raji Novian, dibayar oleh Sekretaris Hani Anggita dan diterima oleh Bisa sebagai kasir. Bandung 2 Mei 2023. Sudah sesuai belum? Sudah ya, lanjut PKK 02. Selanjutnya nomor BKK 02 serahkan kepada Ibu Kos Bandung uang sejumlah Rp420.000 untuk keperluan pembayaran langganan internet RP Rp420.000 disetujui oleh Raji Novian sebagai manajer, dibayar oleh Sekretaris Hani Anita dan diterima oleh kasir IKA Jakarta 8 Mei 2023. Sudah sesuai belum? Ada yang salah? Kota ya? Kontanya harusnya Bandung. Oke, lanjut yang nomor 3. Selanjutnya, nomor BKK 03 diserahkan kepada toko buku tingkat uang sejumlah Rp750.000 untuk keperluan pembelian kertas HPS RP Rp750.000. Disetujui oleh manajer Raji Novian, dibayar oleh Sekretaris Hani Anita, diterima oleh kasir Budi, Bandung 16 Mei 2023. Sudah sesuai yang keempat? Sudah ya, betul ya. Tadi ada kesalahan di nomor 3-nya. Betul. Boleh tepuk tangan buat bahan yang kita? Tadi sudah ada yang presentasi dan kalian ngecek ya punya pekerjaan masing-masing gimana? Ada yang salah lagi nggak? Ada yang salah nggak pekerjaannya? Nggak ya, secara keseluruhan sudah bagus sekali. Anak-anak sudah bisa mengisi form pengajuan dana kas kecil, bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Selanjutnya, Ibu ada asesmen dulu ya. Sebelumnya kita tarik kesimpulan dulu. Ada nggak yang mau menyimpulkan? Boleh, silakan berdiri. Untuk kesimpulan itu ada 3. Yang pertama BKM adalah bukti kas masuk. Itu form untuk mencatat pemasukan kas
Yang kedua adalah BKK adalah bukti kas keluar. Itu fokus mencatat pengeluaran kas. Yang ketiga adalah pengeluaran pengajuan Dana kas kecil. pengajuan dana kas kecil adalah form yang digunakan untuk mengajukan permintaan sejumlah dana untuk kepentingan pengelolaan kas kecil. Ya. Terima kasih. Bagus sekali Mbak Chelsea, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai form pengajuan dana kas kecil, BKM, dan BKK. Penjelasannya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Chelsea. Dari pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ya, kita lanjut untuk asesmen formatif. Sebentar. Baik, itu ada soal asesmen formatif ya, ada soal pilihan ganda, silahkan dikerjakan secara individu ya. Sudah selesai mengerjakan semua? Sudah ya? Boleh LKPD yang pertama ditaruh di atas, lalu asesmen formatifnya di bawah. Jangan lupa identitasnya. Dikumpulkan ke depan ya, di meja depan. Nanti Ibu ambil. Ya, asesmen formatifnya yang di bawah ya. Masih gini ya. Ya, betul. Dikumpulkan ke meja depan ya. Ya, sudah semua ya. Baik, Ibu baru saja mengirimkan link melalui WA group. Coba dicek dulu, buka smartphone-nya masing-masing. Silahkan buka link tersebut. Lalu isi refleksi pembelajaran hari ini. Isinya jangan lupa di bagian subjek diberi nama ya. Subjek diberi nama, lalu bagaimana perasaan kalian saat ini, apa yang sudah dipelajari dan apa yang masih belum dipahami. Ya. Atau bisa scan link yang ada di ini ya, yang ada di layar. Boleh nih dibaca refleksi dari teman-temannya di sini. Kebanyakan di sini mengisi perasaannya sangat senang. Beneran senang ya? Ya. Terus di sini ada yang menulis harus teliti, ya. Selain harus teliti, harus apa lagi? Fokus ya, karena kita melihat transaksi. Kalau nanti kita mengisi bukti kas masuk, bukti kas keluarnya, kalau salah, nanti akan berpengaruh pada laporan kas kecilnya gitu. Jadi harus teliti, cermat, fokus. Gitu ya, tadi secara keseluruhan setelah kita mengerjakan LKPD, lalu dari refleksi teman-teman di sini secara keseluruhan sudah bagus sekali. Ya, tadi pekerjaannya juga sedikit ya yang salah. Nanti kita belajar lagi, kalau ada yang masih belum dipahami boleh ditanyakan pada pertemuan kali ini atau di pertemuan depan biar kita bahas lebih dalam. Untuk pertemuan depan, kita akan membahas mengenai metode pengelolaan kas kecil, meliputi sistem impres dan sistem fluktuasi. Sambil menunggu ya, kalau ada yang belum mengisi. Baik, sudah semua ya. Karena pembelajaran sudah selesai, boleh dibantu ketua kelasnya memimpin doa. Doa mulai. Oke, karena waktunya sudah habis dan pembelajaran kita sudah selesai, boleh sebelum Ibu tutup pembelajarannya, boleh dibereskan tempat duduknya masing-masing. Sudah? Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Hari ini sangat menyenangkan ya. Ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.